Selanjutnya, kita akan masuk kepada submateri yang ketiga, yaitu pemanfaatan data mining. Data mining itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan. Saya ambil beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Apa yang bisa dilakukan dengan data mining atau manfaat ketika melakukan data mining itu apa saja? Yang pertama, yaitu manfaatnya adalah untuk menganalisis kinerja daripada siswa atau mahasiswa. Contohnya, sekolah atau perguruan tinggi menggunakan data mining untuk menganalisis data kinerja siswa dari data seperti kehadiran siswa atau mahasiswa, kemudian nilai ujiannya. Di sini dilakukan proses untuk mengidentifikasi siswa atau mahasiswa yang punya prestasi. Selain itu juga bisa untuk memprediksi kelulusan tepat waktu atau tidak. Kemudian manfaat yang lain di dunia pendidikan yaitu dengan data mining bisa memberikan rekomendasi pembelajaran. Contoh platform pembelajaran online seperti Coursera atau Khan Academy menggunakan algoritma rekomendasi untuk menyarankan materi pembelajaran tambahan kepada siswanya berdasarkan riwayat belajar dan juga preferensi dari mereka, di mana dengan demikian itu dapat menumbuhkan semangat belajar daripada siswanya. Kemudian manfaat yang lain dari dunia pendidikan dengan melakukan data mining ini, universitas atau perguruan tinggi bisa menggunakan algoritma klasifikasi untuk memprediksi prestasi daripada siswa atau mahasiswanya berdasarkan tidak hanya faktor akademik, tapi juga ada atribut atau variabel non-akademik seperti motivasi, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat pemanfaatan data mining di bidang e-commerce. Yang pertama adalah personalisasi rekomendasi. Manfaat data mining di sini contohnya adalah Netflix dan Spotify itu menggunakan data mining untuk menganalisis pola tontonan atau mendengarkan pengguna sehingga dapat memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi daripada pengguna tersebut. Kemudian, pada bidang e-commerce ini juga, data mining dimanfaatkan untuk menganalisis sentimen. Pada perusahaan-perusahaan e-commerce ini, tersedia fitur untuk ulasan pengguna ataupun feedback. Nah, dengan data mining digunakan teknik untuk menganalisis sentimen sehingga perusahaan e-commerce dapat memahami opini dari pelanggan terhadap produk atau layanan mereka dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman daripada pelanggan. Kemudian, data mining pada bidang e-commerce juga bisa bermanfaat untuk memprediksi penjualan, di mana perusahaan e-commerce menggunakan algoritma klasifikasi untuk memprediksi penjualan produk yang terlaris berdasarkan histori transaksi yang sudah terjadi. Kita lihat masih di bidang e-commerce, data mining dimanfaatkan untuk membuat segmentasi pelanggan. Dengan data mining bisa dilakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Kemudian, manfaat yang lain adalah mendeteksi penipuan, di mana algoritma deteksi anomali itu membantu mengidentifikasi pola yang punya kemungkinan ada tindak penipuan terhadap kartu kredit ataupun aktivitas keuangan yang mencurigakan. Kemudian pada bidang e-commerce juga dengan memanfaatkan data mining itu bisa menganalisis rantai pasokan. Dengan tujuan adalah perusahaan e-commerce dia tetap memiliki
stok barang, ketersediaan stok barang dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan daripada stok pada produk mereka. Kita lihat bidang yang lain, yaitu bidang pemerintahan dan keamanan. Data mining dimanfaatkan untuk menganalisis kejahatan. Contoh, kepolisian dan badan keamanan menggunakan data mining untuk menganalisis pola kejahatan dan memprediksi area dengan risiko tinggi untuk perencanaan penempatan personel dan juga untuk melakukan pencegahan kejahatan. Manfaat yang kedua yaitu penilaian risiko bencana. Pemerintahan melakukan atau menggunakan data mining untuk menganalisis data cuaca, memprediksi cuaca, dan mengelola risiko bencana alam seperti banjir ataupun gempa bumi. Itu bisa dilakukan dengan data mining. Kemudian pada bidang kesehatan, data di bidang kesehatan ini banyak sekali, data di rumah sakit, data di klinik atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada itu banyak sekali. Kemudian ketika dilakukan data mining itu bisa bermanfaat untuk yang pertama itu mendiagnosis penyakit. Sehingga tren data itu bisa digunakan untuk mendeteksi pola yang terkait dengan penyakit tertentu. Kemudian juga bermanfaat di dalam optimalisasi sumber daya seperti manajemen dari stok obat. Dengan demikian, maka selesailah sudah untuk materi pengantar data mining untuk pertemuan yang pertama ini. Jika ada pertanyaan, silakan digunakan pada menu-menu yang disediakan untuk kita bisa saling berdiskusi tentang materi yang pertama ini. Terima kasih.